Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kompetensi apa saja sih yang harus kita capai? Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum kita ke materi, kakak mau memberi cuplikan video tentang Al-Quran dan Hadis. Yuk adik-adik menyimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video tadi banyak pelajaran yang dapat kita petik. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan materi
tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qoro'ah, yaqro'u, qira'ah, Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan Al-Quran menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi, sesuai dengan pandangan dan keahlian masing-masing. Menurut Muhammad Ali Al-Subani, Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta bagi pembaca dan yang mempelajarinya merupakan suatu ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nama-nama lain Al-Quran: 1. Alkitab, yang berarti tertulis atau yang ditulis. Ini menunjukkan bahwa wahyu itu dirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan kumpulan-kumpulan huruf dan menggambarkan ucapan, sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 10. 2. Al-Furqan, yang berarti membedakan atau memisahkan. Penamaan ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran membedakan kebenaran dan kebatilan, sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. 3. Az-Zikr, yang berarti peringatan. Penamaan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memuat berbagai peringatan terhadap umat manusia, sesuai dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. 5. Al-Tanzil, berarti yang diturunkan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhannya semesta alam. Di antara fungsi Al-Quran bagi manusia adalah yang pertama, Al-Quran sebagai nasihat atau mau'izah. Mau'izah adalah peringatan yang tujuannya untuk melunakkan hati manusia disertai ganjaran dan ancaman. Terus yang kedua ada obat atau syifa. Obat dalam pengertian khusus berarti mengobati suatu penyakit dalam baik bersifat individual maupun sosial. Contoh penyakit-penyakit yang bersifat individual seperti stres, kegundahan, dan pikiran kacau. Sedangkan penyakit sosial seperti sikap fanatisme, hedonisme, fitnah, kecanduan narkoba, korupsi, dan krisis moralitas. Yang ketiga ada petunjuk atau hudon, berasal dari kata hadayahal hudon wa hidayah, yang berarti memberi petunjuk pada jalan yang benar. Dan secara istilah, hidayah adalah tanda yang menunjukkan pada hal-hal yang menyampaikan seseorang kepada yang dituju. Yang keempat ada rahmat. Rahmat di sini didefinisikan sebagai kelembutan hati yang melahirkan ihsan perbuatan baik, ramah, dan kasih sayang. Dari pengertian ini, rahmat mengandung 3 perkara yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan baik, sifat ramah tamah, dan kasih sayang. Selanjutnya ada pembeda. Menurut dari kata furqan adalah pembeda, yakni pembeda antara perkara yang benar dan yang salah, antara jalan keselamatan dan jalan kesengsaraan. Selain Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, hadis Nabi juga menjadi pedoman hidup manusia. Karena dengan hadis Nabi itulah
termasuk bentuk kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan mencintaimu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian hadis. Hadis berasal dari kata hadatsa yang artinya baru, cerita, peristiwa, dan perkataan. Kemudian, menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, ataupun penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau dalam istilah lain juga disebutkan bahwa hadis adalah jalan hidup yang dibiasakan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebarkan dan ditradisikan kepada para ulama, tabi'in, dan para sahabat. Nah, anak-anak, apakah sudah bisa difahami tentang materi tersebut? Kalau sudah, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama yaitu menetapkan hukum Islam yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya, dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi saudara perempuan istrinya. Nah, fungsi yang kedua untuk memperjelas ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Contohnya di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sholat, dan di hadis pun lebih diperinci lagi tentang tata cara sholat dan jumlah rakaat sholatnya. Dan fungsi hadis yang ketiga yakni memperkuat ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran berbunyi, barang siapa kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Di dalam hadis pun juga diperjelas dengan, berpuasalah jika kalian melihat bulan, dan berbukalah jika kalian melihatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu tadi pembahasan materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Semoga adik-adik semua mampu mengerti dan memahami materi kali ini. Dan semoga kita semua mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.